Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini, siap menderita besar, siap berkat besar. Sekali lagi, temanya siap menderita besar, siap berkat besar. Kita tahu bersama, atau saya mau menerangkan bahwa Alkitab kita ini semuanya ada solusi. Masalah terbesar apapun di muka bumi, Alkitab menjawab. Alkitab adalah jawaban. Jadi sebagai hamba Tuhan ingatkan kepada saya, jangan khotbah tentang air saman baru tidak ada solusinya. Tetapi tema firman Tuhan di hari ini, siap menderita besar dan siap berkat besar. Saudara di awal, saudara di awal tahun 2025 ada dua hamba Tuhan terkenal yang sama-sama mendeklarasikan. Yang satunya tahun kemenangan berkat dan berkat internasional, dan yang satu berkata tahun 2025 tahun promosi. Ketika saya mendengar khotbah itu, statement awal tahun itu, saya jujur enggak sepaham, tidak sejalan, karena kita lihat firman Tuhan. Ya, kita lihat dulu firman Tuhan, dan saya menerangkan statement awal tahun dari dua pendeta yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. 2 Timotius pasal 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama saya baca untuk kita semua. Jadi memberikan perikop keadaan manusia akhir zaman. Ketahuilah, 2 Timotius 3 ayat pertama, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, berangkat dari ayat ini, saya tidak berani menjanjikan yang muluk-muluk kepada orang Kristen di seluruh Indonesia ini. Alkitab tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak. Tetapi sesuai dengan tema ini, siap menderita besar. Saya rasa ini lebih pas dari yang saya katakan tadi. Tahun kemenangan, tahun berkat internasional. Tetapi sampai 1 Maret ini, keadaannya sangat terbalik. Terjadi krisis-krisis di seluruh dunia. Penghematan anggaran dari Amerika, penghematan anggaran dari
China. Siapa yang tidak kenal dengan China? Pertumbuhan tertinggi, finansial, keuangan. Dan mereka bisa head to head dengan negara superpower Amerika. Tetapi seruan penghematan anggaran itu masuk di kategori firman Tuhan ini. Saya baca ini menjadi ayat pokok. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya lihat di berita nasional, Sritex kemarin tanggal 28 Februari 2025 memberikan pengumuman lewat putusan Mahkamah Agung kalau tidak salah. Tutup total perusahaan raksasa, tekstil raksasa terbesar di Asia Tenggara. Wow. Ada orang Kristen di sana? Banyak, Ada? Banyak. Jadi kalau kita hubungkan dengan deklarasi dua pendeta terkenal di dunia, di Indonesia dan di dunia, kontras, nggak nyambung. Maaf ya, nggak nyambung. Alkitab ini tidak pernah salah. Kalau yang salah oknumnya. Lewat firman Tuhan ini saya tidak mau memberikan makan firman Tuhan yang muluk-muluk, yang romantis, so sweet. Siapa yang gak suka promosi, jadi manajer, jadi direktur utama, jadi kepala bagian. Siapa yang gak mau? Saya punya bahasa, maaf ya, bahasa ini agak kasar. Hanya orang gila yang tidak mau promosi jabatan. Kalau dia normal-normal, ya boleh bilang 99% ya. Mungkin ada 1% dia belum siap, dia takut dan lain-lain. Tetapi 99% siap. Bahkan gunting baku gunting, jilat baku jilat, kasih cahaya pimpinan supaya dia naik jabatan, gaji gede. Yang kedua, musik Yamaha dikabarkan tutup, Sanken. Mungkin kalau ada lagi, saudara, di awal puasa Indonesia, hari ini Indonesia sudah resmi berpuasa. Berita ini terdengar di seluruh Indonesia. 10.000 lebih karyawan baru Sritex, perusahaan terbesar se-Asia Tenggara. Wow, wow, wow. Kalau kita lihat ke belakang, sejarah mereka tutup total. Asal muasal dari COVID 2020. Awal mula pesanan bahkan dari luar negeri, pesanan dari luar Indonesia berkurang secara signifikan atau turun, jatuh, terjun payung, terjun bebas maksudnya. Jangan ketika kita nonton, kita terpengaruh dengan manajernya menangis-menangis yang botak itu. Dia menangis-menangis, keluarga mereka
Bukan itu makna dari ditutupnya. Bukan itu makna utamanya. Tetapi secara hubungan emosional, kekeluargaan satu perusahaan, ada yang kerja sudah 30 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin hampir 50 tahun, pasti sedih. Anak-anak bisa kuliah dari Sritex, anak-anak bisa sarjana dari penghasilan gaji dari perusahaan tekstil ini Sritex, dan bukan main-main, bukan gampang. Yang mereka alami adalah berdirinya Sritex ini ditulis perusahaan raksasa. Wow, 10.600 berapa kalau tidak salah. Pokoknya 10.000 ke atas karyawan karyawati ditutup ya, dipecat atau bagaimana bahasanya, dirumahkan ya, dan permanen, tutup permanen. Apakah ini ke depan, tahun-tahun ke depan mereka buka dengan tenaga robot? Ya kan? Patut dicurigai juga. Tetapi yang jelas untuk yang kita lihat sekarang ini, Yamaha Sanken ini akan mempengaruhi pertama di Pulau Jawa dan dampak yang kedua di luar Pulau Jawa. Pencurian meningkat, begal meningkat, kejahatan lain meningkat, pengangguran meningkat, dan kita tidak tahu apakah ada perusahaan lain yang sementara antri untuk memberikan pengumuman penutupan, PHK besar-besaran. Ini baru bilang PHK, 100% di PHK. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan memberikan solusi, dan ada di pasal ini solusinya. Mari kita lihat dari 2 Timotius pasal yang kedua. Kita maju. Panggilan untuk ikut menderita. Lain memberikan perikop, panggilan untuk ikut menderita. Jadi tema saya menderita, siap menderita besar, siap berkat besar. Saya baca, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jawabannya, kita harus kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus. Saya melihat yang paling gampang orang kalau sudah tidak ada, bahkan yang macam-macam kejahatan, lari-larinya ke pencuri, ikut demo, bisa juga. Ketika sudah tidak ada makan, ada yang ajak ikut demo, dapat nasi kotak istilahnya, ikut, biarpun nyawa taruhannya, dapat itu dari gas air mata. Mereka nggak peduli karena perut mereka kosong, lapar. Jadi ayat ini, sebab itu, jadi harus masuk ke penderitaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini zamannya masa yang sukar dimulai. Saya boleh katakan di tahun 2025.
2024 kesulitannya masih terbilang kategori biasa. Tetapi di awal tahun ini sudah terasa memang. Apatah lagi belum ada bupati definitif, wali kota. Itu rentetan yang perlu kita berjaga. Karena proyek-proyek besar belum jalan, pemangkasan proyek besar. Saudara, di Jayapura sendiri, PJ Gubernur memberikan pengumuman kepada hotel-hotel, jangan bergantung lagi ke ASN untuk membuat acara di hotel. Karena peraturan terbaru. Jadi saya memprediksi ada hotel-hotel yang ikut bangkrut. Saya punya prediksi ya. Mungkin ini belum terjadi. Tetapi dengan peraturan terbaru, sebab nomor satu yang pemasukan income di perhotelan itu adalah dari pemerintah-pemerintah yang buat acara. Jadi pejabat di Gubernur Papua dalam pidato resmi untuk pariwisata, turis-turis asing berkolaborasi dengan Pemda, hotel-hotel berkolaborasi bagaimana? Jadi ini sesuatu hal yang super serius. Bukan lagi serius bagi saya. Tetapi seiring dengan waktu bulan Maret, April, kita akan lihat terasa sekali masa yang sukar yang sudah digariskan oleh kitab Wahyu ini. Dan ditambah lagi dengan kasus Pertamina, liga korupsi tertinggi sekarang adalah Pertamina. Sudah rahasia umum. 1.000 triliun, wow. Ini mungkin terbesar sepanjang negara berdiri. Yang timah, kasus timah ini kalah. Dia runner up liga korupsi yang lagi tren. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kami sebagai hamba Tuhan, cakap mengajar ini artinya harus minta tuntunan Roh Kudus. Hari Sabtu kami sudah jadwalkan setiap hari Sabtu wajib dan harus doa puasa. Minta Tuhan, khotbah apa saya di hari ini? Minta Tuhan, firman apa yang saya ucapkan bukan sembarangan. Dan sekali lagi, Alkitab tidak pernah menjanjikan yang muluk-muluk saja, atau istilahnya yang muluk-muluk tok. Ada dasar, ada rentetannya. Menderita dulu, siap menderita besar, baru dan siap menerima berkat besar. Rohani mantap dulu, supaya begitu jadi pejabat tidak korupsi. Kalau rohaninya masih Kristen baik, begitu naik jabatan sedikit, yang ada di pikiran, bagaimana ya saya mau korupsi, bagaimana saya mau biayai anak-anak saya. Dan terus terang, kami sementara mendoakan
supaya korupsi-korupsi di negara ini terungkap semua. Lewat Tuhan bisa pakai Kejagung, salut Kejaksaan Agung yang bisa mengungkap kasus sebesar ini. Dan dunia ini memang tidak aman lagi. Dunia ini sementara goyang. Perhotelan goyang. Peraturan pusat sudah jelas, impres. Tidak bisa acara di hotel. Wow, ngeri. Berapa banyak lagi PHK yang muncul. Nah, tetapi Alkitab sudah mencatat masa yang sukar. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang siap menderita. Di zaman sekarang ini, penderitaan prajurit yang terbaik adalah seperti Yohanes Pembaptis. Pakaiannya cuma kulit kayu. Makanannya madu hutan. Saya dari dulu bilang kepada Ibu Gembala, saya tidak suka beli baju baru, kecuali orang kasih. Ada satu pejabat istrinya, saya lihat di TikTok, dia pamer sepatu-sepatunya. Wow. Dia pamer sepatu-sepatunya, ada 100 kah? Bahkan kita lihat sudah lelang tas Hermes, tas-tas, wah. Maaf saya tidak tahu tas. Sudah dilelang oleh KPK kalau tidak salah. Karena bukan lagi kebutuhan yang dibeli, adalah keinginan, show, gaya. Bahkan ada pejabat yang mungkin setiap hari dia ganti tas, khususnya yang korupsi. Kalau nggak korupsi pasti nggak ganti-ganti. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Prajurit kita lihat kalau di TNI, bahkan polisi, rata-rata orang yang masuk SPN badannya jadi kurus tapi berotot. Jadi atletis, makan diukur, jam tidur diukur, disiplinnya nomor 1. Kalau keluar dari pendidikan semua saya lihat tidak lagi tembem poco-poco, langsung kurus. Karena apa? Latihan fisik, makan apa adanya. Tetapi kita lihat orang yang korupsi, istilahnya hari ini dia makan di Indonesia, besok dia makan di Italia, lusa dia makan di Amerika, lusanya lagi dia makan di Jerman. Itulah bahasa sekarang. Ikut menderita. Kami sudah terlatih. Gigi saya ini cepat rusak, banyak lubang-lubang. Waktu kami sekolah teologi di Jember, tinggal di asrama. Rumah saya jauh di Manado. Tidak ada uang beli odol, jadi pakai sikat gigi kosong. Yang penting ketemu dengan orang, ketemu dengan cewek, waktu ngobrol nggak bau mulutnya, kumur banyak kali. Sehingga saya pikir-pikir gigi saya cepat rapuh ya, cepat lubang. Sudah terbiasa menderita, biasa puasa,
Saya sudah terbiasa tiga hari puasa di sekolah teologi di Jember, di Air Mandiri saya sekolah tingkat 2, terbiasa puasa. Istilahnya kalau di pelayanan apatah lagi. Kami mulai pelayanan 0 jiwa, tidak ada jiwa. Dan tidak ada sistem gaji. Tidak ada jiwa 0 besar. Dan tidak sistem gaji. Jadi perut ini terbiasa. Mau makan nasi kosong, makan super mie yang orang kata berbahaya kalau makan terus. Jadi sampai-sampai ada istilah, kita kasih kolam renang. 1 super mie bisa makan berdua. Kasih banyak kuahnya supaya kenyang. Super mie kolam renang dia punya nama. Ikut menderita. Ada saat-saatnya seperti hari ini kami menderita. Di saat-saat kami berkekurangan perlu uang, Tuhan luaskan pencuri datang mencuri. Waduh, sudah jatuh ketimpa tangga, itu peribahasa bilang. Di saat berkekurangan, pencuri datang mencuri. Dan salah satu kejahatan yang meningkat, saya prediksi pencurian. Dan tidak menutup kemungkinan begal kalau tidak salah. Yang di jalan dia halangi, dia todong pakai pisau, dan kriminal. Kalau tidak dikasih, pembunuhan bisa terjadi. Jadi inilah keadaan dunia sekarang ini. Masa yang sukar, ayat yang berikut. Berjuang ya. Menderita seorang prajurit dari Yesus Kristus. Ayat 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Justru yang terjadi sekarang, gajinya per bulan miliar, masih korupsi. Inilah kejahatan akhir zaman. Apa tidak cukup gaji miliar per bulan, baru mau korupsi, itu baru gaji pokok. Belum ada jabat tangan, ada amplop. Itu belum dihitung. Tips-tips, tip-tip, ya bukan tips ya, tip. Biasalah proyek, lobby-lobby. Jadi kalau di jumlah semua per bulan berapa miliar. Tetapi Alkitab mencatat yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Lulus jadi TNI, jadi Polri. Dan kami sebagai hamba Tuhan, kami mau berkenan kepada Tuhan. Di beberapa bulan yang lalu, 2024, hamba-hamba Tuhan diserang dengan pakai uang perpuluhan. Saudara, hanya mungkin 5% yang seperti itu sudah dipukul rata hamba Tuhan seluruh Indonesia. Tidak semua, kawan. Karena hamba Tuhan masih banyak sekali yang berkenan kepada komandannya Yesus Kristus. Banyak. Jadi kalau saudara cuma asal menuduh tanpa bukti, di dalam Alkitab saudara akan menanggung dosa yang besar. Kutuk akan datang. Karena firman Tuhan tidak selamanya manis. Saya istilahnya tidak selamanya firman itu seperti makanan babi kecap. Ada kadangkala firman Tuhan itu harus datang seperti RW-nya orang Manado. RW-nya orang Manado itu kalau makan, mana air minum, mana air es, mana pedas. Alkitab mencatat
harus menderita. Disinilah kita belajar tahu menghemat. Kalau kami hamba Tuhan sudah terlatih di sekolah, 1 butir beras itu seperti orang tua-tua dulu, itu mau menangis kalau dia ada di piring. Jadi kalau kami makan 1 butir beras, tidak ada yang tersisa di piring. Ya, berikut. Jadi jangan kita boros. Yang sekelas presiden saja uangnya sudah triliun, masih mau melakukan penghematan, apalagi yang istilahnya gaji hari ini habisnya besok. Bukan saya mendiskriminasi yang gajinya seperti itu, tapi ada banyak juga orang miskin yang boros. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya biasa di lapangan, saya biasa terjun di rumah ke rumah, tidak hanya tinggal di pastori, duduk manis, berdoa, tidak. Jadi banyak orang miskin yang masih boros. Pengusaha-pengusaha kaya raya, mereka berhasil juga, di samping kerja keras, mereka tidak boros. Ayat 5. Yang kedua, Alkitab memberikan contoh. Yang pertama tadi prajurit. Seorang olahragawan, yang kedua ini olahragawan, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi jangan kita langsung tangkap mentah-mentah. Oh, pendeta besar bilang tahun 2025, haleluya, tahun promosi. Enggak, Alkitab tidak hanya berhenti di situ. Tetapi bagi saya, kalau dia berkata, hamba Tuhan berkata, kalau kita menderita, pasti tahun promosi. Oh, benar. Menderita dulu. Banyak jabatan-jabatan yang justru non-job. Saya melihat di negeri saya ini di Papua, ketika sudah menjabat, tidak menjabat kepala dinas, tunggu berapa bulan, game over, dead, rip. Jadi kita menderita apa? Yang kita tahan ini keinginan mata. Jangan setiap hari ke mall, setiap hari shopping. Di 2025 saya kira bukan zaman lagi. Makanya sekarang putar otak. Sagita diskon 80-50% di Jayapura. Mall-mall Ramayana 50%, 70%. Putar otak. Ayat yang berikut. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kita akan berhasil kalau kita ikuti peraturan, ketetapan dari Alkitab, firman Tuhan. Tidak ada orang yang berhasil 1 bulan dia kerja, sudah jadi manajer. 1 bulan dia kerja, sudah jadi direktur utama. Dari nol, dari kerja keras, dari naik taksi, naik angkot, baru dapat motor buntut. Dari motor buntut
motor sudah mulai baru. Bahkan dari itu motor baru, mobil butut, mobil mulai keluaran cuma 5 tahun, second tapi baru 5 tahun, dan seterusnya. Dua hal yang kita dapat dari olahragawan dan prajurit: kerja keras dan disiplin. Saya senang dengan Cristiano Ronaldo dibanding dengan atlet olahragawan Brasil. Banyak mega bintang dari Brasil gampang gemuk, gampang cedera karena main hari ini malamnya ke klub-klub malam, bar. Itu rata-rata pemain Brasil. Kalau sudah puncak karir, terkenal, larinya ke bar, pola makan tidak baik. Ronaldo Brasil, dia sempat 100 kilo bermain di AC Milan. Pemain tergemuk Ronaldo Nazario, Brasil. Tetapi Cristiano Ronaldo, Portugal, pola makannya nomor 1 mungkin. Teman-temannya yang datang makan di rumahnya, mereka berkata tidak enak makanan mereka. Tetapi di saat banyak pemain sudah pensiun, sudah gemuk, Ronaldo masih atletis. Dan dia mau bermain 2026 bersama anaknya, akan genap 17 tahun. Ambisinya untuk Piala Dunia belum tercapai. Jadi harus ikut peraturan Tuhan. Makanya banyak orang cepat kaya, akhirnya masuk penjara karena korupsi. Ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Pekerja keras, sabar. Saya jarang sekali melihat petani itu jadi gemuk. Saya jarang melihat petani dia punya badan putih terus. Banyak yang sudah hitam karena terik matahari mereka bekerja di ladang. Sabar, kadang-kala gagal panen. Orang Kristen kadang-kala kita tidak di 1 tahun sepertinya kerja bakti. Kami mengalami yang demikian. Tapi kebutuhan kami mau berkata, kalau boleh hanya Tuhan saja yang tahu. Kalau kami mau catat itemnya, kebutuhan kami sampai 50 ke atas. Tetapi sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, Tuhan sudah ketahui. Kita kembali ke ayat pokok kita, ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang korupsi ini apa namanya? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ada anaknya
punya usaha, dia korupsi supaya anaknya punya usaha jadi bagus. Ada. Saya lihat di TikTok banyak ya. Akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Wih. Ada yang pamer naik pesawat jet pribadi. Dari mana uangnya? Gajinya cuma sekian, 5 juta koma. Anaknya naik pesawat jet pribadi, menyombongkan diri. Woi, orang lihat pesawat jet pribadi kayak Ronaldo. Ya Ronaldo wajar lah, uang halal karena dia kerja keras. Dia pernah bercita-cita dari kecil. Dia sering dibully. Orang tuanya memang miskin, sehingga dia tidak mau menyentuh rokok. Dia tidak mau menyentuh miras karena dia berlatih keras supaya dia jadi pemain bola. Dari kecil dia pernah berkata kepada papanya, "Pa, saya mau rumah kita seperti rumah Michael Jackson yang besar." Papanya Ronaldo Portugal berkata, "Jangan mimpi nak." Ketika papanya sudah meninggal, dia menangis. Di saat dia jaya di MU, kejayaan awalnya, papanya kalau tidak salah sudah meninggal. Rumah mewah yang dia impikan tercapai karena dia tidak duduk-duduk manis. Dia kerja keras. Dia melatih dirinya. Dan dia tidak suka pemborosan ya. Seperti yang lain ke klub malam. Habis berapa miliar di klub malam. Kalau satu kali saja sudah bisa miliar. 2 kali berapa miliar. Ya, itu yang saya katakan. Bahwa bar kalau dia isap uang itu miliar nggak cukup. Kalau timung ya kelas-kelas receh ratusan juta. Jadi berpikir kalau kita mau ke bar, bapak-bapak yang sukses pikir panjang dulu. Karena kalau sudah masuk di situ terikat, mau keluar rasa-rasanya mau mati. Sudah keenakan, servisnya mantap, rayuannya top, ya kan? Itulah dosa yang ada di bar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Ini keadaan manusia akhir zaman. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, berontak kepada orang tua, tidak mempedulikan agama. Saat ini anak-anak muda kalau bilang firman di YouTube rata-rata di skip. Tapi kalau hobi mereka, hobi bola, berjam-jam melihat berita bola tidak bosan. Hobi jalan-jalan dan lain sebagainya. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak dapat mengekang diri. Jadi tidak dapat mengekang diri termasuk korupsi juga. Tidak tahu berterima kasih. Ya. Tidak tahu mengasihi, kami alami. Keluarga sendiri tidak menjamin. Sekaligus pendeta, sekalipun pendeta, karena akhir zaman yang menuduh kami pakai 1 miliar pendeta, bukan orang biasa, tapi itu kami sudah biasa jadi. Dan tidak ada bukti sama sekali gereja ini terbangun. Bantuannya berapa? Dibilang miliar, ya.
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat. Saudara, kita bisa membayangkan bangsa Indonesia ini merdeka, berdarah-darah kawan, berdarah-darah. Imam Bonjol, Patimura, Pangeran Diponegoro, Era Kartini, para pejuang-pejuang memerdekakan ini. Kalau mereka hidup, mereka pasti menangis. Kalau mereka masih hidup. Tetapi oknum-oknum pejabat, pribadi-pribadi, justru mereka merugikan rakyat. 1.000 triliun, kuardilium ya, kuardilium. Wow, saya baru dengar istilah ini, kuardilium. 1.000 triliun, waduh. Ini satu gereja kah uangnya ini? Kalau ditaruh di gereja. Tidak mau berdamai. Iya. Tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Carlota atau tukang gosip. Ini banyak liga-liga tukang gosip yang muncul sekarang. Liga-liga yang tidak mau berdamai banyak. Jadi bukan cuma liga korupsi yang muncul, liga Itali, liga Indonesia. Sekarang sudah tambah liga. Jadi liga korupsi, liga suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka pengkhianat. Banyak rumah tangga hancur karena roh ini muncul, pengkhianat di rumah tangga. Ada orang ketiga, ada mantan yang dia cintai kembali, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya terjadi yang namanya pengkhianat. Padahal sudah ada anak 3, anak 4, bahkan sudah ada cucu. Pengkhianat, inilah dosa pengkhianat. Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, pernah yang korupsi-korupsi ini diwawancarai seperti malaikat. Oh, seharusnya kita bikin begini supaya perusahaan ini maju, supaya ini itu maju, Pertamina maju. Tetapi ujung-ujungnya aslinya yang tadi yang saya bilang yang palsu, dikemas kata-katanya, gelarnya, lulusannya dari UI, lulusan dari luar negeri, tetapi tidak menjamin lulusan luar negeri kah, universitas terbaik di Indonesia kah, UI kah, ya. Tetapi yang menjamin kalau dia takut akan Tuhan, itu baru menjamin. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, pasti yang kita baca ini ayat yang keempat, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Semua agama melakukan ini, yang namanya manusia mencintai dirinya sendiri. Di liga ini saya lihat ada perwakilan-perwakilan agama. Inilah irsaman. Walaupun itu bukan agama yang mewakili, tetapi yang saya maksudkan bahwa air saman di mana-mana terjadi kejahatan. Ayat 8 dan ayat 9, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Menentang gembala, menentang pimpinan. Dan ayat 9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal
Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi orang-orang yang menuruti hawa nafsu secara keseluruhan akan menjadi bodoh. Ada yang cuma lulusan SMA, tapi dia tidak pernah korupsi. Tetapi yang lulusan S1, S2, S3, luar negeri, universitas terbaik di Amerika. Tetapi kalau dia tidak takut Tuhan, dia tidak akan pernah diberkati. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita harus siap menerima berkat yang besar kalau kita ikut peraturan firman. Ikut, jangan menuruti hawa nafsu, jangan menuruti mencintai dirinya sendiri. Biasakan dari kecil, dari jabatan kita kecil, ASN baru diangkat tahun kemarin, belajar melihat pekerjaan Tuhan, berkorban, rajin ibadah, praktekkan firman. Kalau kita praktekkan firman, saya percaya tidak ada yang namanya mempermalukan Tuhannya, mempermalukan agamanya, mempermalukan keluarganya. Tapi salah satunya hukum korupsi di Indonesia, perampasan aset belum diterapkan. Dan seperti di negara-negara lain yang lebih ketat. Saya memang tidak setuju hukuman mati, karena hukuman mati bertentangan dengan Alkitab. Tapi ada hukum yang harus dipelajari dan dipraktekkan sehingga ada efek jerah. Tetapi saya percaya kita intinya di akhir zaman ini, kita dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin mempraktikkan firman Tuhan. Jadi jangan kita berharap yang muluk-muluk, di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, di luar semua dugaan kita. Lebih baik kita berpikir yang biasa-biasa. Nanti kalau datang berkat yang luar biasa, rohani dulu ini yang kita siapkan. Siapkan rohani seperti prajurit Kristus. Belajar mengucap syukur berkat yang kecil dulu, supaya ketika dapat berkat yang besar, kita tidak terlena, kita tidak gampang lari ke bar, lari ke bar simpanan. Ada perempuan, ada will, ada pil. Wanita idaman lain, ada pria idaman lain. Jadi di akhir zaman, jangan kita menuduh terus, hanya bapak-bapak yang punya pil, will, wanita idaman lain. Ibu-ibu juga sekarang di akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman Tuhan kami boleh sampaikan, supaya kami lebih dekat dengan Tuhan. Tidak main-main, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Keadaan manusia akhir zaman akan datang, masa yang sukar. Di semua negara superpower Amerika terjadi penghematan anggaran. Negara paling maju saat ini di seluruh dunia, negara Cina, inovatif, banyak teknologi yang canggih, bahkan kemajuan-kemajuan finansial terjadi. Mari, biarlah kami semakin mendekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mau belajar makan apa adanya. Kami mau belajar tidak berfoya-foya, tidak boros, tidak mengikuti tetangga. Kalau tetangga diberkati, syukur. Kalau kita belum diberkati, syukur. Ada waktunya Tuhan. Ketika kita dapat berkat yang besar, kita sudah siap
karena rohani kita sudah dipersiapkan. Mari kita perbanyak baca firman, perbanyak dengar firman, perbanyak praktekkan firman, dan saya percaya promosi datang dari Tuhan. Tuhan juga rindu orang-orang percaya, orang-orang Kristen dipromosikan Tuhan. Tidak salah kalau kita menjadi kaya, yang salah kalau kita tidak mempermuliakan Tuhan dengan harta dan kekayaan kita. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu. Haleluya. Amin.